Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di video kali ini kita akan membahas nidaul mu'minin atau seruan kepada orang-orang beriman atau ajakan orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Tahukah Anda bahwa redaksi ya ayyuhalladzina amanu disebutkan dalam kitab Tafsirul Nida fil Qur'anil Karim, karya atau penulisnya adalah Abu Islam Ahmad bin Ali. Disebutkan di sana bahwa ya ayyuhalladzina amanu terulang 89 kali dan disebutkan di awal-awal ayat kecuali satu, yang mana ya ayyuhalladzina amanu ini disebutkan di pertengahan ayat, dan ini hanya sekali disebutkan dalam Al-Quran. Format seperti ini hanya sekali disebutkan dalam Al-Quran. Dari 89 kali tadi hanya satu disebutkan di pertengahan ayat. Ketika ayat kita ini berbicara tentang kemuliaan, keagungan daripada baginda kita Muhammad SAW, apa hikmah dan rahasia mengapa redaksi ini datang dalam format seperti ini? Ini untuk menunjukkan bahwa ada isyarat bahwa satu-satunya, jika ayat ini satu-satunya, bahwa ayat ini formatnya adalah satu-satunya dalam Al-Quran untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu satu-satunya Nabi dan memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia, bahkan Nabi-Nabi sebelum baginda Rasul SAW. Itulah hikmahnya mengapa redaksi format ini hanya satu-satunya disebutkan dalam Al-Quran. Disebutkan dalam sebuah hadis Muslim, disebutkan dalam sebuah hadis Bukhari bahwa baginda Rasul itu diberikan 5 keutamaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Yang pertama, bahwa baginda Rasul itu kana nabiyya yub'atsu ila qaumi khassah, bahwa para nabi sebelum baginda Rasul itu diutus hanya untuk kaum mereka sendiri. Wa kana nabiyyuna yub'atsu ila al-alam ila nasi ajma'in, bahwa baginda kita, Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk alam semesta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, bahwa baginda Rasul itu kami mengutus engkau untuk alam semesta, kami mengutus engkau untuk seluruh manusia. Inilah kekhususan yang tidak dimiliki oleh nabi selain daripada baginda kita Muhammad SAW. Kekhususan yang kedua, ternyata jika nabi-nabi sebelumnya itu diharam ke atas mereka harta rampasan perang, baginda Rasul dihalalkan untuknya. Kemudian kekhususan yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan bumi ini sebagai tempat sujud dan menjadikan bumi itu untuk bersuci. Kemudian yang keempat, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rasa takut kepada musuh baginda Rasulullah SAW sejauh perjalanan sebulan. Kemudian kekhususan yang 5, kata baginda Rasul, itu syafaat. Baginda Rasul diberikan syafaat yang tidak dimiliki, yang disebut dengan syafaat kubra. Dalam pembahasan ilmu tauhid disebutkan dalam riwayat yang sangat panjang, ketika umat manusia pada saat itu dikumpulkan di hari kiamat di padang mahsyar, mereka memohon syafaat, maka datanglah kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengisyaratkan bahwa bukan kapasitas saya ini pada dalam level ini. Kemudian Nabi Adam AS mengisyaratkan kepada Nabi Nuh AS, Nabi Nuh AS mengisyaratkan ini bukan kapasitas kita, kapasitas Nabi Nuh AS. Dan singkatnya, syafaat kubra itu hanya dimiliki oleh baginda Rasul SAW. Itulah hikmahnya mengapa ya ayyuhalladzina amanu ini hanya sekali disebutkan di pertengahan ayat untuk menunjukkan keistimewaan dan keagungan baginda Rasul SAW yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi selain daripada baginda Rasul SAW. Sallu ala nabiyukum nabiyina wa habibina wa syafi'ina sallallahu alaihi wasallam.